俺は忍びだ。 Hey gengs, balik lagi di channel Gamanino. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pastinya baik-baik saya kan. Yap, kita tahu bahwa di cerita Boruto telah diperkenalkan suatu organisasi kriminal yang bernama Kara, di mana organisasi tersebut berisikan anggota yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata shinobi pada era Boruto ini. Dan bahkan mungkin ada beberapa di antaranya yang sudah berada pada level seorang Kage. Di video sebelumnya, kita telah membahas cyborg dari organisasi ini yaitu Delta, yang bahkan sempat menyulitkan Naruto yang merupakan shinobi terkuat saat ini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu anggota Kara lagi yang telah dikalahkan oleh Boruto dalam mode Otsutsuki pertamanya yaitu Boro, di mana dirinya bisa dibilang memiliki kemampuan yang sangat menyulitkan musuh-musuhnya. Hal itu bisa kita lihat ketika pertarungan yang dilakukan antara tim 7 dan Kaoki untuk menyelamatkan Naruto dari dimensi lain, yang pada saat itu juga Boro sedang menjaga segel mangkok yang berisikan sang Hokage di dalamnya. Dan langsung aja kita bahas salah satu anggota Kara ini yaitu Boro. Namun sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu, karena kita akan terus membahas hal menarik seputar Naruto dan Boruto seperti ini lagi bersama-sama, oke? Yap, sama seperti anggota Kara yang lainnya seperti Delta, Boro menunjukkan dirinya dengan sikap yang sangat percaya diri dan sombong di hadapan musuhnya. Setelah menghadapi berbagai serangan yang dilancarkan tim 7 dan Kaoki, ia memandang mereka dengan sifat yang sangat merendahkan karena melihat upaya mereka yang tampaknya hanya sia-sia. Selain itu, sesuai dengan wajahnya, Boro juga terbukti memiliki sifat menggoda dan suka bercanda. Terlihat ketika ia mengejek Delta atas kekalahannya di tangan Naruto. Namun terlepas dari itu semua, Boro juga seorang anggota yang sangat berkomitmen, di mana ia tetap serius dalam misinya untuk melindungi Hokage ke-7 yang disegel oleh Jigen. Seperti halnya Delta dan Jigen selaku pemimpin, Boro benar-benar mengabdikan dirinya untuk tujuan utama dari organisasi Kara dan tidak tertarik dalam hal-hal lain yang tidak penting seperti pada saat Mitsuki menyerangnya, yang bahkan ia bersedia membiarkannya melarikan diri jika Mitsuki tidak terus mengganggunya. Karena memang tujuannya pada saat itu adalah mengamankan segel mangkok Jigen dan membawa Kaoki dan Boruto yang merupakan wadah Otsutsuki ke markas Kara. Sebagai anggota inner dari Kara, Boro juga memiliki kemampuan yang tentu saja sangat merepotkan. Selain memiliki kekuatan fisik yang kuat, ia juga mampu membuat strategi serta menyerang dengan serangan dadakan. Dan berikut ini adalah beberapa jutsu yang dimiliki oleh Boro. Di urutan pertama ada elemen lava. Yap, tampaknya Boro juga menguasai salah satu Kekkei Genkai langka ini, di mana ia dapat menyemburkan cairan lava yang bersifat korosi bahkan dalam jumlah yang lumayan banyak. Jutsu ini ia namakan sebagai Yoton Planet Branding Blast, yang bahkan mungkin lebih berbahaya bila dibandingkan dengan jutsu-jutsu Yoton lainnya. Karena telah dikatakan oleh Sarada sendiri bahwa lava ini juga sekaligus bersifat korosi, yang tentu saja serangan ini sangat berbahaya apabila sampai mengenai musuhnya. Namun karena jutsu ini termasuk dalam kategori ninjutsu yang diciptakan menggunakan cakra, maka Kaoki dan Boruto dapat menyerapnya dengan mudah menggunakan segel karma. Melihat bahwa Boro mampu menggunakan elemen lava yang di dalamnya terdapat unsur api, tanah, dan air, ia juga menguasai jutsu dari masing-masing elemen tersebut seperti Suiton Suijin Heki. Di urutan selanjutnya ada virus kabut hitam. Yap, inilah kemampuan unik sekaligus berbahaya yang hanya dimiliki oleh Boro, di mana ia dapat memunculkan sekumpulan asap atau kabut hitam yang berfungsi untuk menghentikan pergerakan dari musuh-musuhnya. Tak hanya itu, Boro mengatakan bahwa apabila seseorang terlalu lama berada dalam jangkauan kabut ini, maka tubuh mereka akan hancur dengan perlahan dari dalam. Tentu saja kemampuan ini sempat sangat menyulitkan tim 7 dan Kaoki pada saat itu. Ditambah lagi, kabut tersebut tidak dapat diserap menggunakan segel karma, yang akhirnya Kaoki menyimpulkan bahwa kabut tersebut tidak diciptakan menggunakan cakra, melainkan benda fisik yang otomatis segel karma tidak mampu untuk menyerapnya. Namun dengan analisis dan strategi yang dilakukan oleh Mitsuki dan Sarada, akhirnya terungkap bahwa kabut tersebut adalah kumpulan virus yang diciptakan menggunakan alat medis ninja. Dan tentu saja virus ini tidak memandang siapapun yang mengenainya, termasuk penggunanya itu sendiri yaitu Boro. Lalu bagaimana Boro bisa tidak berdampak ketika mengeluarkan virus tersebut?
Hal itu dikarenakan darah Boro telah dilengkapi dengan antibodi yang bisa menangkal virus-virus tersebut, yang pada akhirnya tim 7 pun mengatasi virus tersebut dengan darah Boro itu sendiri yang diambil oleh Mitsuki. Di urutan selanjutnya ada regenerasi tingkat tinggi. Yap, tentu saja karakter yang memiliki kemampuan regenerasi sudah pasti berada pada level yang di atas rata-rata shinobi lainnya. Dan dengan bantuan teknologi canggih yang sudah berkembang pesat di era Boruto ini, ilmuwan jenius dari organisasi Kara yaitu Amado telah menciptakan alat untuk meregenerasi tubuh seseorang, dan salah satunya telah ditanamkan pada tubuh Boro. Dengan alat tersebut, Boro mampu meregenerasi tubuhnya yang hancur dengan sangat mudah. Bahkan setelah terkena serangan berdampak besar sekalipun, Boro tetap dapat beregenerasi kembali dengan cukup cepat. Yang hal ini membuktikan bahwa sepertinya alat ninja canggih yang satu ini dapat memberikan seseorang kemampuan regen yang bahkan jauh melampaui kemampuan regenerasi murni seperti milik Tsunade. Namun seperti yang dikatakan oleh Uchiha Itachi, bahwa setiap jutsu pasti memiliki kelemahan, dan sepertinya hal itu juga berlaku bagi teknologi ninja canggih. Dengan sedikit informasi yang diberikan Kaoki mengenai kelemahan alat ninja ilmiah, Sarada dapat menganalisis dan membuat strategi yang tepat untuk mengatasi kemampuan Boro ini, yaitu dengan menargetkan inti dari senjata ninja ilmiah di dalam tubuh Boro. Dan karena hal tersebut, Boro akhirnya lepas kendali dan tubuhnya pun mengalami perubahan bentuk yang abnormal, sehingga tentu saja tim 7 pada saat itu sudah tidak mungkin lagi untuk mengalahkannya. Namun seperti yang kita tahu bahwa pada saat itu Boruto akhirnya dikendalikan Momoshiki dan menghancurkan Boro dengan rasengan raksasa. Oke gengs, itulah pembahasan tentang anggota dari Kara yaitu Boro. Thanks buat kalian udah nonton, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini, and see you again in the next video. Bye bye.